Assalamualaikum minasan, konnichiwa, Riri desu. Di sini saya akan menjelaskan terkait bunpo. Dua bunpo ada OKGD versus Seide. Oh iya, sebelumnya video ini diambil dari channel Nihongo no Mori di playlist JLPT N2 versus gitu. Jadi bagi yang ingin melihat versi bahasa Jepangnya bisa lihat di sana, dan di sini saya akan menjelaskan versi bahasa Indonesianya. Nah, kenapa di sini OKGD itu di versusin sama Seide? Itu memang karena artinya tuh yang berkebalikan banget, tapi penggunaan dan kata penghubung ke bunponya itu benar-benar sama. Nah, kita lihat di sini penjelasan bahasa Jepangnya ada kekka ni kansuru kansha, hinan o arawasu hyogen. Jadi ini adalah ekspresi yang digunakan untuk reaksi terhadap hasil gitu, entah dia tuh berterima kasih banget gitu atau sedih gitu dengan hasilnya. Jadi itu adalah dua perasaan yang berkebalikan banget gitu ya. Yang satunya tuh kesannya senang gitu, positif, yang satunya tuh sedih gitu, atau bukan sedih sih, lebih tepatnya kayak kecewa gitu dengan hasilnya. Nah, langsung aja kita ke bunpo yang pertama, itu ada OKGD. Nah, di sini ada Setsuzoku. Nah, yang dimaksud Setsuzoku ini itu adalah kata yang ditaruh sebelum bunpo gitu, gampangnya. Misalnya di sini ada meishi plus no. Misalnya contoh meishi itu ada kimi gitu ya. Kimi no okagede gitu. Jadi ditaruhnya sebelum bunponya. Terus di sini ada doshi, ikeyoshi, nakeyoshi no futsukei. Jadi bentuk biasa dari kata kerja, terus kata sifat bentuk i dan kata sifat bentuk na gitu. Kalau misalnya untuk kata kerja, futsukei-nya itu contohnya taskeru gitu. Taskeru itu bisa termasuk ke futsukei gitu, karena bukan maskei ya. Kalau maskei kan taskemas gitu. Tapi kita makanya di sini yang futsukei, yaitu taskeru atau tasketa gitu ya. Nah, kalau ikeyoshi bentuk biasanya berarti cuman sampai misalnya hiroi gitu ya. Yaudah hiroi gitu. Gak usah ditambah hiroi des atau sebagainya, tapi hiroi-nya doang. Terus di sini ada nakeyoshi, ada perhatian untuk nakeyoshi, karena biasanya kalau di pola lain tuh habis mengucapkan nakeyoshi itu belakangnya pakai da atau dearu. Tapi kalau di pola OKGD ini habis mengucapkan nakeyoshi itu belakangnya pakai na. Misalnya kayak kata shizuka, di pola ini tuh nggak pakai shizukada OKGD, tapi memakainya yang shizukana OKGD. Jadi habis mengucapkan nakeyoshi itu ditambah na, habis itu baru OKGD gitu. Nah, itu tadi sekilas penjelasan tentang nakeyoshi yang dipakai pada pola ini. Selanjutnya itu ada imi atau arti nani-nani ga gein de yoi kekka ni natta. Jadi karena suatu penyebab hasilkan sesuatu yang baik gitu. Kalau di Indonesiain gampangnya itu ini berkat gitu ya. Jadi kalau berkat kan nuansanya positif gitu ya. Terus pastinya baik gitu. Misalnya kayak berkat kamu gitu, atau berkat pertolonganmu, berkat pemikiranmu, itu adalah hal yang baik kan. Nah, sama kayak OKGD ini, itu digunakan untuk hal-hal yang baik aja. Nah, untuk strukturnya itu sebelum OKGD itu ada penyebabnya, terus setelah OKGD itu ada hasil yang baik. Langsung aja kita lihat ke contoh kalimatnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh pertama. Ada kimi ga gambatte kureta okage de yūshō dekita. Ini ada ilustrasinya. Nah, kita lihat di sini, habis okage de itu ada yūshō dekita, yang mana itu adalah hasil yang baik gitu ya. Hasil yang baik menurut kita gitu, yūshō dekita, kita bisa menang gitu ya kan. Terus sebelum okage de ini ada penyebab atau gein, yaitu kimi ga gambatte kureta. Jadi karena sudah berusaha gitu ya, hasilnya itu baik, yaitu menang. Kita lanjut ke contoh kalimat kedua. Ada heya ga hiroi okage de ookina beddo ga okiru. Kita lihat di sini setelah okage de ada hasil, yaitu
okina beddo ga okeru, atau bisa meletakkan kasur yang besar gitu. Mungkin kalau misalnya bagi sebagian orang punya kasur yang besar itu adalah hal yang menyenangkan gitu ya, karena bisa guling-guling lah di atasnya atau loncat-loncatan lah. Pokoknya menyenangkan gitu ya, nyaman gitu. Jadi ini adalah hasil yang baik. Terus sebelum okagede ada heya ga hiroi gitu, yang merupakan penyebab dari bisa diletakkannya kasur yang besar itu, yaitu ruangan yang luas. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan dengan contoh kalimat yang pertama. Kalau yang pertama kan benar-benar artinya tuh berkat gitu, karena orang yang lakuin gitu kan, karena berkat usahamu gitu, berkat kerja kerasmu, jadinya bisa menang gitu. Tapi kalau misalnya yang di contoh kalimat kedua ini, apa yang kalau misalnya di artiin berkat tuh sepertinya kurang tepat ya, karena bukan orang gitu yang melakukan, tapi keadaan gitu. Di sini karena keadaan ruangannya luas, bisa meletakkan kasur yang gede, sehingga pola kalimat ini bisa juga digunakan untuk hal yang bukan manusia gitu. Kayak di sini kondisi ruangan yang luas sehingga bisa meletakkan kasur gitu. Dan itu biasa digunakan juga. Nah, kita lanjut ke contoh kalimat yang ketiga. Ada kokomade seichou dekita no wa ryoshin no okage da. Nah, di sini okage-nya ada di akhir gitu ya, penempatannya. Bareng sama kopula. Kopula itu ada da gitu ya, di sini da, ada de aru gitu, bisa des juga bisa gitu. Dan ini emang biasa digunakan juga. Kalau contoh yang lain itu ada anata no okage desu, heya ga hiroi okage desu. Itu juga bisa. Artinya memang benar-benar sama, cuman beda penempatan aja. Di sini ada kokomade seichou dekita no wa, bisa tumbuh seperti sekarang ini, itu berkat orang tua gitu, orang tua yang membesarkan gitu ya, yang ngasih makan gitu, terus yang mencari nafkah gitu buat kita. Jadinya menghasilkan hasil yang baik, yaitu kita bisa tumbuh sampai seperti ini. Jadi memakai okage. Nah, kita lanjut ke pola yang selanjutnya. Ada nani-nani seide. Setsuzokunya sama kayak yang okage de tadi, ada meishi plus no. Kalian tadi contoh meishinya ada kimi gitu ya. Di sini berarti kimi no seide gitu. Terus ada doshi, ikeyoshi, nakeyoshi no futsukei. Dengan sedikit perhatian di sini, setelah nakeyoshi itu bukan pakai da atau de aru, tapi pakai na. Jadi kayak shizukana seide gitu. Nah, untuk imi atau arti, ini tuh bisa diartikan nani-nani ga genin de warui keika ni natta. Jadi karena suatu penyebab menghasilkan sesuatu yang buruk. Beda sama yang tadi ya, kalau okagede tadi tuh hasilnya baik, kalau yang ini tuh hasilnya buruk. Kalau bahasa Indonesia mungkin gara-gara gitu ya. Kalau gara-gara kan nuansanya buruk gitu. Kayak gara-gara kamu sih, itu kan buruk gitu ya. Nuansanya. Nah, strukturnya juga sama kayak tadi okagede, tapi ada perbedaan di hasilnya gitu ya. Sebelum kata seide itu ada penyebab atau gein, dan setelah kata seide ada hasil yang buruk atau kegagalan. Nah, langsung aja kita ke contoh kalimatnya. Contoh pertama. Henna uwasa ga tatteiru sei de kyaku ga hetta. Di sini kita lihat setelah kata seide itu ada hasil yang gak diinginkan atau warui keka, yaitu kyaku ga hetta, atau artinya pengurangan pelanggan. Nah, kita lihat penyebabnya atau gen ininya adalah gara-gara henna uwasa ga tatteiru. Ada gosip aneh yang beredar sehingga terjadi penurunan pelanggan. Nah, jadi kalau seide ini emang benar-benar dipakai buat hasil yang buruk gitu, atau yang gak diinginkan. Beda sama okagede tadi. Kalau okagede tadi pasti hasilnya menyenangkan atau bagus. Lanjut ke contoh yang kedua. Imoto ga wagamama na seide itsumo taihen da. Di sini kita lihat setelah kata seide itu ada hal yang gak diinginkan muncul, yaitu itsumo taihen da, atau selalu kerepotan. Nah, gara-garanya itu adalah imoto ga wagamama. Adiknya itu egois gitu, atau
seenaknya, sehingga si kakaknya ini selalu kerepotan. Ya di sini ada juga nakeyoshi ya, ada contoh nakeyoshi yang tadi. Jadi pakainya imoto ga wagamama na seide, bukan imoto ga wagamama da seide ya. Contoh kalimat yang ketiga. Konkai no misu wa subete watashi no sei desu. Nah, kita lihat di sini sei desu-nya sama kayak yang tadi okageda itu, penempatannya di akhir gitu ya. Dan ini bisa aja diganti jadi seida atau seide aru gitu. Jadi saling menggantikan juga bisa. Nah, untuk artinya pun sama gitu. Untuk wari keka ya, untuk hasil yang buruk atau yang nggak kita inginkan gitu. Misalnya di sini ada konkai no misu. Misu itu kan kesalahan gitu. Adalah sesuatu yang nggak kita inginkan gitu, sesuatu yang buruk. Itu penyebabnya adalah saya gitu. Konkai no misu wa subete watashi no sei desu. Karena hasilnya buruk, jadinya pakai pola kalimat sei desu. Seperti itu. Nah, itu dia tadi penjelasan dari okagede dan seide. Yang mana ini tuh artinya benar-benar berkebalikan banget, tapi penggunaannya terus untuk setsuzoku-nya juga sama gitu ya. Tadi penempatannya juga sama. Dan kalau misalnya yang tadi tuh perbedaan yang mencoloknya itu adalah artinya gitu, yang okagede itu untuk keberhasilan gitu adalah atau sesuatu yang kita inginkan gitu, sesuatu yang bagus. Sedangkan untuk seide itu untuk kegagalan atau sesuatu yang gak kita inginkan. Dua bunpo ini kalau pemakaiannya terbalik artinya akan jauh banget gitu bedanya. Jadi kita harus hati-hati untuk penggunaan bunpo ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mitai kurete arigatou gozaimashita. Jangan lupa subscribe dan tonton video yang lain di channel ini untuk menambah wawasan tentang Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.